Nah, kali ini saya akan bahas soal galbay-galbay di pinjol-pinjol raksasa ya. Nah, kali ini saya akan bahas galbay pinjol aku laku. Jadi, aku laku ini induknya dari semua pinjol ya. Nah, jadi Bang, apa sih resikonya kalau kita galbay di aku laku dan apa sih konsekuensinya? Nah, sekali ini saya akan bahas tentang resiko dan konsekuensi galbay aku laku, galbay pinjol induknya para pinjol, apa sih konsekuensi dan resikonya. Jadi kalau masalah galbay mau pinjol legal, mau pinjol semi ataupun ilegal sama aja ya risiko dan konsekuensinya. Nah, cuman bedanya kayak gini, kalau kita galbay di aku laku itu udah pasti kita di blacklist di Slick OJK ya. Kalau sekarang itu namanya BI checking ya. Nah, jadi kita pinjam dimanapun, di bank manapun, ataupun di pinjol manapun, kalau kita udah galbay aku laku, kita nggak bakal bisa pinjam-pinjam lagi. Karena si aku laku itu, mau nominalnya berapa, yang digalbay pasti pinjam sana sini nggak bisa. Karena si aku laku itu induknya dari semua pinjol. Nah, yang kedua, kalau kita galbay di aku laku itu risikonya kita didatengin DC ya, debt collector lapangan aku laku. Karena debt collector aku laku itu udah menyeluruh ke pelosok manapun ke seluruh Indonesia pasti ada DC lapangannya. Jangankan galbay di atas 1 juta ya teman-teman ya. Jadi galbay dengan nominal ratusan ribu pun bahkan di daerah saya juga banyak yang didatengin cuma galbay 300 ribu didatengin gitu. Padahal areanya itu wilayah itu masih di pelosok. Nah, karena aku laku itu kantornya di setiap kecamatan ada, di setiap kota ada, di seluruh Indonesia, di pelosok manapun pasti ada kantor aku lakunya ataupun DC lapangan aku laku. Nah, cara penagihan DC aku laku itu kalau menurut saya yang benar-benar arogan ya. Dari semua pinjol kalau menurut saya DC aku laku itu yang benar-benar barbar nagihnya. Singkat cerita, saya ada orang nih, bukan bukan klien, ada orang, cuman orang itu tahu saya sering backupin masalah pinjol, saya sering ngobrolin masalah pinjol, jadi dia itu galbay di salah satu aplikasi aku laku, nominalnya dengan 1 juta, dia didatengin ke rumah. Nah, karena dia kerja di rumah nggak ada, udah beberapa kali ke rumah, di sini dianya nggak ada, akhirnya si DC itu datang ke tempat kerja. Nah, datang ke tempat kerjanya pun bukan dengan cara baik-baik. Jadi dia datang ke tempat kerja, si nasabahnya ini kan kerjanya kan di salah satu retail ya, di toko ataupun salah satu minimarket. Saya nggak bisa sebutin namanya ya, karena ini privasi orang. Jadi si nasabah itu kerja di salah satu minimarket, si DC-nya datang ke toko itu nyamperin si nasabah, menanyakan soal tagihan yang digalbay ini. Si nasabah ini udah ngomong baik-baik sama di lapangannya. Jadi dia itu udah ngomong ke DC-nya, dia udah nggak sanggup bayar dan udah nggak mau bayar, mau gimana pun dia udah nggak sanggup bayar gitu kan ya. Tapi si DC-nya itu kekeh harus bayar gitu. Hari itu pun harus bayar. Sedangkan si nasabah itu udah bener-bener udah nggak sanggup bayar. Jadi si DC itu udah kekeh aja harus bayar dan minta bayaran. Dia sampai ngancam mau ngedatangin rombongan si DC aku lakunya itu. Dia nungguin aja tuh sampai ke dalam toko, ke dalam minimarket dia nungguin. Ibaratnya kayak gini ya. Si nasabah kan lagi kerja, kenapa ditungguin gitu sama di si lapangan? Itu kan nggak boleh sebenarnya. Si itu tetap kekeh, si DC itu tetap kekeh nungguin di dalam minimarket itu, otomatis kan si nasabah kan risih ya, ibaratnya ngerasa terganggu karena kehadiran si DC lapangan itu dia kekeh, dia marah-marah, harus bayar dan wajib bayar. Nah, si nasabah itu udah bener-bener malu di situ karena banyak-banyak customer kan yang belanja di minimarket merasa keganggu juga. Akhirnya dia telepon saya, video call saya, minta tolong ke saya untuk ngomong ke DC-nya agar si DC itu tidak mengganggu pekerjaan dia. Nah, akhirnya saya telepon, saya video call, saya minta ID card-nya kalau si DC itu masih rese, masih mempermalukan si nasabah itu, masih mengintimidasi si nasabah itu, saya tegaskan saya akan laporkan ke pihak OJK ataupun ke pihak aku lakunya. Karena kalau menagih secara kayak gini kan sebenarnya nggak boleh, peraturan OJK itu nggak boleh. Nah, dari peraturan perusahaan juga sebenarnya nggak boleh, cuman kebanyakan di situ kalau di lapangan nakal kan, karena mungkin ya tuntutan kerja lah, karena dia jadi target. Nah, akhirnya saya telepon, saya video call, saya omongin baik-baik, tapi dia nggak mau dengar. Nah, akhirnya dia marah-marah ke saya, ngomong macam-macam saya, akhirnya saya tantang balik, kata saya tungguin di situ, saya akan hampiri kalian.
Nah, singkat cerita dia panggil teman-teman di sisi lainnya untuk datang ke minimarket itu, otomatis si nasabah itu makin takut, makin makin malu. Akhirnya saya bener-bener marah, saya ngomong kasar ke DC-nya, akhirnya nggak beberapa lama saya ancam itu si DC itu takut ya kan, akhirnya dia pulang. Nah, ini pelajaran buat teman-teman, kalau ada di lapangan ke rumah atau ke tempat kerja kalian, dia arogan, dia marah-marah, mengintimidasi kalian, mengancam kalian, mempermalukan kalian, kalian lawan balik, jangan takut. Kalian jangan sampai kalah omongan sama pihak di lapangan. Intinya kalian jangan takut ngadepin DC, mau arogan gimana pun, kalau belum main fisik kalian jangan takut.